Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan, hari ini diambil dari Injil Yohanes 9 ayatnya yang ketiga yang berbunyi, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa harus dinyatakan di dalam diri umatnya. Nas renungan firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Semua orang termasuk para murid Tuhan Yesus yang melihatnya mempertanyakan, apakah yang menjadi penyebab orang itu buta adalah dosa orang itu sendiri, atau karena dosa orang tuanya, atau dosa siapa? Kalau kita menjadi orang tuanya, betapa kita sedih dan menderita melihat anak kita yang buta itu. Bagaimana dengan perasaan orang itu sendiri yang terlahir buta? Sebaiknya janganlah kita berasumsi atau menduga-duga dan berprasangka. Namun Tuhan Yesus memberi penjelasan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tidak selalu asap itu ada karena adanya api. Tidak selalu penderitaan, penyakit, kerugian apapun itu terjadi karena adanya dosa. Seperti yang ramai dipersoalkan oleh banyak orang tahun lalu hingga tahun ini juga tentang adanya pandemi COVID-19 atau virus corona yang muncul itu, apakah karena azab atau karena perbuatan dosa dari orang yang memang sengaja melakukan dosa yang memang sungguh sangat menjadi suatu hal yang tidak dikehendaki Tuhan itu, karena kutukan, karena ini dan karena itu dapat saja muncul. Jangan berasumsi. Kisah pada perikop nas renungan kita ini adalah bukti bahwa orang itu buta sejak lahir, bukan karena kutukan, bukan karena orang tua, bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus diwujud nyatakan pada orang yang buta itu. Mengapa orang itu yang terlahir buta? Kita tidak tahu. Itu hak Allah memilih dan menentukan kenapa ia buta sejak lahir. Kenapa ia dijadikan alat peraga, bagaikan alat peraga kebesaran Tuhan? Mengapa Allah tega melakukan itu? Sekali lagi kita tidak tahu, dan untuk sesuatu yang kita tidak tahu, jangan berasumsi atau menduga-duga begini dan begitu. Melalui kisah ini, sebetulnya Tuhan Yesus sudah menjawab bahwa karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Percayalah kepada Tuhan Allah Bapa kita. Kalau hidup kita ini sekarang susah, banyak masalah, banyak pergumulannya, musibah sana sini kita alami, kita sudah koreksi diri, dan kalau memang ada yang salah, kita memang perlu bertobat meninggalkan dosa dan kesalahan kita itu. Kalau ternyata tidak, kita harus stop untuk mempersalahkan diri kita. Berhentilah untuk menyiksa diri. Terima semua kejadian dengan suatu keyakinan iman percaya kita kepada Kristus bahwa Tuhan itu mau menyatakan sesuatu melalui hidup dan kehidupan kita setiap harinya. Mungkin kita sedang diajari untuk bersabar, untuk tabah, kuat dan teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus, juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Dan orang lain bisa saja melihat bagaimana Tuhan ada di dalam diri kita melalui respons dan juga sikap kita menghadapi
pergumulan maupun permasalahan hidup kita masing-masing. Walaupun kita harus menderita, marilah kita jangan sampai menyerah dengan berputus asa. Walaupun susah, kita tidak harus mengeluh. Walaupun kita sakit, kita tidak harus menjerit-jerit seperti orang yang tidak beriman percaya kepadanya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa kita yang dilaksanakannya melalui Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus itu tidak pernah berhenti untuk memeliharakan kita ciptaannya yang memang harus dinyatakan dalam hidup kita umat manusia ini melalui semua kejadian, melalui semua peristiwa yang dapat saja itu menyusahkan atau menekan diri kita sebagai umatnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami supaya kami merenungkan lebih dalam dan lebih dalam lagi antara hubungan kami dengan Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kami. Kami percaya bahwa hidup kami ini boleh kami alami itu adalah karena anugerah. Bahkan sampai Tuhan menyediakan tempat yang kekal di sorga itu juga bukan usaha kami, tetapi rasa syukur terima kasih kami yang senantiasa kami wujud nyatakan dalam tingkah laku dan perbuatan yang senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah kami berhenti untuk melaksanakannya, karena pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa kami harus dinyatakan di dalam diri kami umat-Mu ya Bapa. Kami hendak serahkan sepenuhnya, kami yang berada dalam kondisi sakit akibat apapun penyakit itu, termasuk juga pandemi COVID-19 yang masih menyerang diri kami, supaya Tuhan berikan mujizat kesembuhan-Mu itu. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kami mau berdoa dan berserah diri kepada-Mu.